Shalom kembali di channel Kristen Cerdas. Hari ini saya mau sharing tentang sebuah komunitas pengusaha Kristen yang cerdas yang namanya adalah FGBMFI, Full Gospel Businessman Fellowship Indonesia. Wah, ini komunitas pengusaha Kristen yang hebat, dan ini adalah komunitas internasional yang pendirinya adalah Demo Sakarian. Nah, saya berdekatan dengan komunitas Full Gospel ini khususnya di Jogja karena pada tahun 2008 ya, ini pas pergantian kepemimpinan nasional FGBMFI dari Bapak Mantiri ke Bapak Bernard. Ini dulu waktu itu saya membuat ini semacam majalah ya, semacam terbitan untuk memperingati pergantian kepemimpinan itu. Dan ini luar biasa, waktu itu buku ini saya tulis bersama teman-teman Full Gospel. Nah, ini salah satu artikelnya. Dan memang Full Gospel Businessman Fellowship International ini satu gerakan yang luar biasa, gerakan internasional ya, gerakan para pengusaha yang bersifat internasional. Nah, ini adalah tulisan saya juga ada di situ. Waktu itu saya melihat bahwa komunitas ini kritis di satu sisi, kreatif dan komunikatif. Nah, ini saya waktu itu bersama Pak Henry Purwanto almarhum ya. Ini saya Haryadi Baskoro bersama Pak Henry. Ini kami berdua ini bersama teman-teman ini membuat ya buku ini dadakan juga sih, karena waktu itu beberapa ya sekitar 3 minggu ya menjelang acara besar, acara nasional untuk pergantian kepemimpinan itu dari Pak Mantiri ya, pemimpin di Full Gospel, kemudian beralih ke Pak Bernard, dan ini buku kenang-kenangan lah kira-kira begitu. Nah, saya melihat ya, saya senang sekali berkesempatan menulis karena waktu itu saya juga banyak aktif di Full Gospel, terutama di Jogja. Dan sekarang sih saya ya hanya karena kesibukan saja, tapi saya tetap sangat apresiatif dan sangat mendukung Full Gospel ini sebagai transformator ya. Makanya salah satu yang saya tulis ya di buku itu adalah gelombang raksasa itu bernama Full Gospel. Karena memang ini pada waktu didirikan ya, Demo Sakarian itu pendirinya itu, saya catat ada beberapa poin penting ya dari Full Gospel ini. Nah, ini catatan saya. Pertama, Full Gospel Businessman Fellowship International itu jelas-jelas merupakan kelompok profesional. Itu gerakan kaum profesional Kristen yang dahsyat. Yang artinya orang-orang di situ, orang-orang Kristen di situ tuh memang sudah berkualifikasi cerdas karena adalah orang-orang profesional. Yang kedua, mereka entrepreneur, para pengusaha, bisnismen. Jadi jiwa entrepreneurnya itu kuat. Dan itu memang kita perlu ya. Yang saya sering pelajari di teman-teman Full Gospel itu, mereka punya semangat yang namanya Tent Maker Ministry, yaitu mengacu pada karakteristik pelayanan Rasul Paulus, yang Paulus itu bukan hanya berkhotbah dan mendirikan jemaat-jemaat, tetapi dia itu seorang businessman, pengusaha tenda, pembuat tenda, dan itu luar biasa ya, pengusaha, hamba Tuhan, tapi juga bisa menghidupi sendiri, tidak ngemis-ngemis ya, tidak jual proposal atau tidak memeras jemaatnya untuk dapat uang, bukan begitu ya, tapi punya bisnis. Lalu kemudian gerakan Full Gospel ini ya, Happiest People ini kan sebuah judul bukunya juga dari Demo Sakarian. Jadi pendiri dari Full Gospel Businessman itu, Full Gospel Businessman Fellowship International ini, Demo Sakarian ini orang yang mendapat visi Tuhan untuk menggerakkan, mempersatukan, membuat jejaring pengusaha-pengusaha Kristen di dunia yang diurapi Rohul Kudus. Maka disebut Full Gospel ya, Injil sepenuh di situ. Nah, ini luar biasanya di situ. Jadi profesional, entrepreneur, tapi mengandalkan kuasa Tuhan. Lalu kekuatan keempat dari persekutuan ini, makanya saya juga merekomendasi para pengusaha Kristen untuk ayo gabung dan dukung di persekutuan Full Gospel ini, karena ini kesatuan tubuh Kristus. Jadi ini kuat sekali, ini tidak memandang latar belakang gereja, tidak memandang latar belakang dari gereja mana, tapi
pengusaha-pengusaha Kristen dari gereja apa saja bersatu bergandengan tangan, saling mendukung, saling belajar, dan itu luar biasa. Yang kita butuhkan kan sekarang kan kesatuan tubuh Kristus. Sebab apa? Gereja ini udah terbelah-belah sebetulnya, terpecah belah oleh denominasi-denominasi, organisasi-organisasi, dan itu susah. Padahal kalau kita lihat di Kisah Rasul 2, itu kan jemaat Tuhan pada waktu itu dan juga hamba-hamba Tuhan pada waktu itu tuh bergandengan tangan, saling membantu, saling menolong. Wah, itu luar biasa. Nah, saya senang sekali dan saya mengapresiasi Pak Mantiri ini karena ini menjadi tokoh pemersatu para pengusaha pada eranya, pada zamannya. Nah, waktu itu di tahun ini buku kan tahun 2008 ya. Saya cukup ketemu banyak dengan Pak Mantiri dan waktu itu waktu saya menulis buku tentang akhir zaman. Nah, ini buku saya tentang akhir zaman, ini terbit tahun 2011. Itu puji Tuhan Pak Mantiri memberi kata pengantar ya. Jadi saya tidak pernah lupa dengan kepemimpinan beliau dan ini sangat luar biasa. Pak Mantiri ini seorang militer ya. Seorang militer ini kan mewakili kaum profesional. Jadi full gospel itu bukan hanya pengusaha saja, tapi kaum profesional sebetulnya. Profesional yang melayani Tuhan. Nah, ini menarik ya, karena kenapa saya meminta beliau untuk memberikan kata pengantar di buku akhir zaman ini. Karena salah satu gerakan di akhir zaman saya tulis di buku ini diterbitkan Andi Offset ya, penerbit Andi. Salah satu gerakan di akhir zaman ini adalah gerakan kaum awam ya. Semua orang diurapi, dikatakan di akhir zaman Roh Kudus dicurahkan, orang laki-laki, perempuan, yang tua, yang muda, bukan hanya hamba Tuhan, semuanya diurapi Roh Kudus. Semuanya bisa dipakai Tuhan dengan karunia-karunia luar biasa. Nah, gerakan itu yang saya lihat itu ditangkap oleh full gospel. Jadi full gospel itu kan sebetulnya adalah gerakan kaum awam ya, jemaat yang punya bisnis, jemaat yang punya pekerjaan, yang bukan berstatus sebagai hamba Tuhan, tetapi mereka bangkit dalam pertumbuhan rohani, lalu kemudian bertumbuh dan melayani Tuhan. Jadi ini luar biasa sekali. Mereka adalah agen-agen Tuhan di dalam dunia kerja. Itu luar biasa dan itulah kekuatan dari full gospel Businessman Fellowship International. Nah, kalau kemudian pada waktu itu di headline dari buku ini, waktu itu saya dan redaksi menulis Quo Vadis Full Gospel Indonesia. Ini kan sebuah pertanyaan yang introspektif. Mau dibawa kemana Full Gospel ini? Dan itu pertanyaan kita juga relevan hari ini. Teman-teman, para sahabat di Full Gospel Businessman Fellowship International Indonesia, kita harus selalu punya visi. Karena Demo Sakarian itu orang yang sangat visioner. Kuncinya itu visioner. Jadi visi itu adalah cita-cita, tapi yang diimpartasi oleh Tuhan. Makanya di dalam di dalam buku ini kita juga waktu itu saya cantumkan juga, saya sebagai redaksi mencantumkan buku tentang tulisan tentang George Barna, yaitu tentang visi. Jadi visi itu adalah cita-cita, tapi bedanya apa? Cita-cita bukan cita-cita sendiri, tapi cita-cita yang diimpartasi atau diberi Tuhan tentang masa depan, yang mana kita bekerja dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Nah, begitulah juga bisnis. Kadang-kadang para pengusaha ini kan karena orientasi para pengusaha itu profit, lalu uang, nah kita bisa kejebak. Tapi Full Gospel Businessman Fellowship International ini luar biasanya ada apa? Bahwa ini memurnikan dan memperkaya visi pengusaha Kristen, bukan hanya visi cari duit, bukan hanya visi cari untung, cari profit, tetapi visi untuk memuliakan Tuhan, menjangkau jiwa melalui dunia usaha. Itulah kunci berkat sebetulnya. Oke, saya sangat mengapresiasi komunitas cerdas ini, komunitas pengusaha Kristen yang cerdas ini terus bangkit. Ayo maju bersama dan jadilah orang-orang yang penuh sukacita. Salam cerdas, salam Kristen cerdas. God bless you.